Perhitungan algoritma Rivest-Samir-Edelman atau disingkat RSA. Jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan key, private key dan public key. Public key dan private key harus sepasang dan ditentukan bersamaan. Ini diharuskan karena RSA termasuk kategori asymmetric cryptography algorithm. Jadi cara kerjanya dengan dua kunci. Ada kategori lainnya yaitu symmetric cryptography algorithm yang hanya menggunakan satu kunci. Dan biasanya kuncinya bisa ditentukan sendiri. Kalau RSA tidak, dia kuncinya harus dihitung. Pertama, pilih dua bilangan prima, semakin random dan semakin besar lebih baik. Untuk pembelajaran dipilih angka kecil saja biar tidak kepanjangan angka-angkanya. Bilangan prima yang nilainya kecil seperti contoh di bawah sebetulnya tidak bisa digunakan. Ini ya, misalnya 61 dan 53. Tapi kalau untuk tujuan pembelajaran ini masih bisa digunakan. Maka dari itu diimplementasinya untuk khususnya di enkripsi image, angkanya harus bernilai sangat-sangat besar. Kalau untuk enkripsi teks, nilai di bawah ini bisa digunakan. Pertama untuk contoh nilai P dan Q. Nilai P-nya di sini 61 dan 53 ini ditentukan sendiri ya di sini. Pilih dua bilangan prima semakin random dan semakin besar lebih baik. Lalu selanjutnya dihitung nilai N. Untuk rumusnya P dikali Q. Jadi didapat nilai N-nya 3233. Selanjutnya menghitung Euler-Totten function. Euler ini dibacanya apa ya? Euler mungkin. Jadi untuk rumusnya ini ada P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Jadi nilainya ada 3120. Langkah selanjutnya pilih public key. Public key harus sesuai dengan rumus ini ya. Lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari nilai Euler-nya. Selain itu harus merupakan coprime atau coprima. Dua bilangan dikatakan coprima, relatif prima atau saling prima apabila faktor persekutuan terbesarnya atau FPB kedua bilangan adalah 1. Jadi si bilangan E yang akan dipilih ini harus dicek dan dihitung sehingga bisa dikatakan coprima, jadi antara kedua bilangan tersebut. Cara ngeceknya bisa menggunakan kalkulator berikut ini. Ini ya, cek. Nih, contoh bilangannya yang dipilih yaitu 17. Ini kan berarti 17-nya diisi. Kemudian nilai yang keduanya nilai yang ini. Nilai Euler-nya 3120. Nah, di sini ada hasilnya. 17 dan 3120 adalah relatif prime. Berarti ini bisa digunakan. Selain itu bilangan 19 juga bisa. Ini masih relatif prime. Nah, yang contoh yang bukan prime misalnya angka 3. Nah, 3 bukan, 5 juga bukan, 7. Nah, 7 bisa ini. 9 bukan. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah didapat nilai I atau I ini nilai E ya, public key. Nilainya dipilih 17. Nah, nilai E ini sering disebut juga public exponent. Nilai E ini termasuk public key, jadi kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi. Jadi kuncinya ini 17 bisa digunakan untuk nanti proses enkripsinya. Langkah selanjutnya menentukan private key atau nilai D. Rumus matematika untuk menentukan nilai D ini yaitu ini. D dikali E mod Euler sama dengan 1.
Bisa searching juga di Google untuk teori-teorinya ya. Saya sudah coba ini menghitung manual tapi susah. Saya coba hitung pakai Excel dan Google Sheet malah error, nggak bisa ngitung karena rumit prosesnya. Nah, jadi setelah cari-cari tahu, akhirnya solusinya bisa pakai kalkulator inverse modulo kalkulator. Ini ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video. Nih, contohnya. Caranya tinggal kita masukkan saja nilai E dan nilai ELR-nya ke kalkulator, maka hasilnya adalah nilai D. Tadi kan nilai E-nya itu 17. Kemudian nilai ELR-nya 3120. Nah, maka hasilnya adalah ini, 2753. Ini ya, 2753. Jadi nilai untuk private key dari public key 17 ini pasangannya 2753. Nilai D ini adalah nilai private key dan bisa digunakan untuk melakukan dekripsi. Jadi saat enkripsi menggunakan nilai E, kalau proses dekripsi menggunakan nilai D, yang ini. Setelah didapat nilai public key dan private key-nya, baru bisa dilakukan proses enkripsi dan dekripsi. Contoh kata yang ingin dienkripsi ya, misalnya ini formatika. Tiap huruf dikonversi ke nilai ASCII, tabel lengkapnya di bawah ini, atau bisa cari dari web lain juga bisa yang ada ASCII tabelnya, dan yang diambil adalah nilai desimalnya. Contohnya, ini huruf F, O, R, sampai huruf A. Ini dicari nilai ASCII-nya. Ini yang bagian desimal. Nah, ini nilai F. Ini ya. Nilai F, nilai ASCII-nya 70. Simpan sini. Huruf O besar ini 79. Huruf R 82. Ya, jadi semua huruf dicari nilai ASCII-nya. Selanjutnya dienkripsi menggunakan public key dan nilai YN. Public key-nya ini 17. Kemudian nilai N-nya itu yang ini 3233. Saya coba di Excel ya, dia nggak bisa ngitung. Jadi bisa juga menggunakan power mode kalkulator. Nah ini, jadi tinggal dimasukkan nilai base-nya, ini nilai ASCII-nya 70, misalkan untuk huruf F. Kemudian eksponennya ini 17. Yang ini ya, yang public key. Kemudian mode-nya 3233. 3233 yang ini, nilai N. Hasilnya 325. Simpan di sini ya. Ini termasuk jadi ciphertext dari 70 atau dari huruf F itu 325. Ciphertext ini hasil enkripsinya. Selanjutnya untuk huruf O, ini ada 79, ini sama, tinggal dimasukkan saja. Hasilnya 1307. Ya. Ini huruf R 82, 1859. Nah, seterusnya ya sampai semua huruf. Jadi ciphertext ini barisan ciphertext ini merupakan hasil enkripsi yang nantinya akan didekripsi. Ciphertext inilah yang akan diproses sesuai kebutuhannya ya, bisa disimpan di database atau dikirim ke penerima yang akan melakukan dekripsi pesannya.
Selanjutnya di dekripsi menggunakan nilai private key atau nilai D dan nilai N. Masih sama menggunakan kalkulator yang ini. Nah, cuman untuk eksponennya dia menggunakan private key. Yang ini 32753. 2753. Untuk modenya masih sama 3233. Nah, untuk nilai ininya dia menggunakan chippernya. Jadi kalau yang tadi kan menggunakan nilai ASCII-nya, sekarang menggunakan chippernya. Ini kan karena proses dekripsi, maka chippernya yang dimasukkan 325. Ya, hasilnya 70. Simpan di sini. Ini juga sama, contohnya 1307 79. Nah, di sini. Jadi semuanya diproses dan ini hasilnya. Setelah didekripsi maka tinggal dikonversi ulang ke nilai ASCII seperti di awal tadi. Ini kan nilai 70, ini sama saja. Lihat di tabel ASCII-nya 70 itu huruf F besar. Jadi semuanya dikonversi ulang ke huruf melalui ASCII tabel. Dan proses dekripsinya selesai. Jadi seperti ini untuk proses enkripsi dan dekripsi dari perhitungan algoritma RSA. Yang ini untuk enkripsi teks ya. Kalau untuk enkripsi image prosesnya lebih rumit lagi karena image yang masuk itu dikonversi ke dalam nilai RGB untuk setiap pixelnya. Jika image 500 kali 500 pixel, maka artinya ada nilai array sepanjang 500 kolom dan 500 baris. Lalu setiap nilai tersebut dienkripsi sama seperti enkripsi teks di atas. Jadi sama prosesnya. Bedanya di bagian ciphertext di atas kan dalam bentuk array nilai, ini ciphertextnya. Sementara di enkripsi image, setiap kolom dan baris harus dikonversi lagi ke dalam bentuk pixel. Jadi kalau ini konversinya menggunakan ASCII tabel, kalau image itu dia harus dikonversi ulang ke dalam bentuk pixel. Jadi sehingga bisa tersusun kembali image-nya dari pixel-pixel tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti ini Google Sheet-nya saya taruh di link deskripsi dan link-link ini juga ada di sini. Ya, bisa dicek sendiri. Oke.